Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa masih duduk di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai awal mula diturunkannya wahyu. Awal mula diturunkannya wahyu. Kemudian muallif di sini setelah membahas tentang awal mulanya diturunkannya wahyu, membahas tentang siapa? Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Pamannya Nabi. Siapa anaknya Abu Talib? Salah satunya yakni Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Abu Talib ini mempunyai jasa yang sangat besar dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian malam hari ini, ada hal yang ingin saya sampaikan, yakni yang berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidaklah seorang atau tidaklah kamu akan masuk surga sampai atau kecuali dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian itu dinamakan beriman sampai di antara kalian itu saling mencintai. Awala yadullukum ala syai'in, apakah ingin aku tunjukkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada suatu perkara, idza fa'altumuhu, yang apabila engkau mengerjakannya, tahabbtum, kalian akan saling menyayangi. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsyus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Jadi merupakan adab yang baik, yakni ketika bertemu dengan saudaranya semuslim itu saling mengucapkan salam. Yang diberi salam menjawab, bukan acuh tak acuh. Begitupun ketika antum bertemu dengan guru-guru antum, bertemu dengan muallim antum, bukan malah membelakangi atau malah lari terbirit-birit, namun ucapkan salam, bukan pura-pura tidak melihat. Ada yang pura-pura melihat ke atas, ada yang pura-pura berbincang dengan temannya, ada yang berpura-pura ngobrol sendiri, asik sendiri dengan kegiatannya. Ketika bertemu muallimnya, guru-gurunya, silahkan sebarkan salam. Tahabbtum, maka akan saling mencintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kesedihan yang sangat, dikarenakan dalam 1 tahun meninggal atau wafat
dua orang yang sangat berharga di hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tahun yang sama sekaligus meninggal dua orang yang sangat istimewa atau sangat berharga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Khadijah dan siapa? Khadijah dan siapa? Khadijah dan Abu Talib. Jadi Khadijah dan Abu Talib ini meninggal pada tahun yang sama, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan kesedihan yang sangat. Ingat, ada salah satu hadis yang mana asbabul wurudnya itu karena Abu Talib. Salah satu hadis yang mana asbabul wurud atau pembahasannya hanya terfokus pada Abu Talib. Salah satunya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Siapa Ibnu Abbas? Hah? Tayyib, anaknya Abbas. Siapanya Rasulullah? Abbas siapanya Rasulullah? Hah? Abbas, bukan Ibnu Abbas. Abbasnya paman Rasulullah. Berarti kalau anaknya paman namanya apa? Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada salah satu hadis yang mana pembahasannya hanya mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib. Hadisnya yakni diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beberapa riwayat, ada beberapa riwayat di dalam Sahih Muslim, kemudian di Sahih Bukhari juga ada riwayatnya. Ada yang riwayat Sa'id Al-Khudri, kemudian ada yang riwayat Ibnu Abbas. Inna adna ahlun nari adaban yantailu bina'laini min nar. Jadi sesungguhnya siksa yang paling rendah bagi penduduk neraka itu adalah dipakaikan sandal atau alas kaki yang terbuat dari api neraka. Kemudian juga tali sandalnya juga terbuat api neraka. Yaghli bimahuhu min hararatin alaihi. Jadi ketika seorang itu dipakaikan kedua sandal tersebut, otaknya langsung mendidih. Ini siksa yang paling ringan. Siksanya siapa ini? Siksanya Abu Talib. Siksanya Abu Talib itu siksa yang paling ringan. Kenapa Abu Talib mendapatkan siksa yang ringan? Kenapa? Karena keluarganya Nabi. Syafaat Nabi. Apakah orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu boleh dari orang-orang kafir? Boleh? Hah? Khusus jalur eksekutif gitu. Boleh. Kenapa? Dikarenakan Abu Talib itu orang yang salah satu orang yang penting atau yang sangat berperan dalam dakwah menyebarkan Islam. Tapi Abu Talib tidak memeluk agama Islam. Kenapa Abu Talib tidak memeluk agama Islam? Kenapa? Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang seorang kepada Abu Talib, yang mana sebelumnya Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Katakannya la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Disuruh bersyahadat. Sama Rasulullah disuruh bersyahadat. Abu Talib bersyahadat tidak? Kenapa tidak bersyahadat? Tahu konsekuensinya? Tidak. Ada salah seorang yang menjadi ibarat sebagai racun
bagi Abu Thalib. Siapa itu? Abu Lahab atau Abu Jahal? Hah? Abu siapa? Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada Abu Thalib. Ketika engkau memeluk agama Islam, maka aku akan mencemarkan nama baikmu di seluruh orang-orang kafir Quraisy, kata Abu Jahal. Dan ketika dikatakan demikian, Abu Thalib mengatakan, aku tetap pada agama nenek moyangku, tidak mau memeluk agama Islam karena hanya gengsi. Banyak sekarang kejadian seperti itu karena hanya gengsi, karena sering dijuluki temannya kutu buku, gak jadi rajin baca buku, karena hanya diejekin temannya sok pintar, gak mau belajar, karena diejekin temannya sok rajin, akhirnya futur, karena hanya perkara gengsi. Sebesar apapun kita mengejar ridho manusia, tidak akan pernah tercapai. Ridho manusia tidak akan pernah tercapai. Sebagaimana juga orang-orang Syiah ya, hadis ini menjadi bantahan bagi orang-orang Syiah. Syiah itu agama, Syiah bukan Islam. Syiah itu agama. Bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasannya Abu Thalib seorang Muslim. Orang-orang Syiah meyakini bahwasannya Abu Thalib adalah orang Muslim. Mereka mengatakan bagaimana orang yang membantu dakwahnya Rasulullah, yang menjadi keluarganya Rasulullah, tapi tidak memeluk agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib meninggal mengalami kesedihan yang sangat, galau, ibarat itu kalau masa sekarang itu galau. Kemudian turunlah firman dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum ajmain. Sekarang dibuka halaman ke-34. Paragraf terakhir, di situ di paragraf terakhir itu dibahas mengenai kisah Abi Thalib. Wa min ashhuri dzalik, dan dari kisah yang terkenal diantaranya yakni qissatu ammihi Abi Thalib. Kisahnya siapa? Paman. Hunya kembali ke siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni namanya Abu Thalib. Abu Thalib di sini sebagai apa? Sebagai badal kemana? Taib, kepada Amun. Lamma hamahu binafsihi, yang mana Abu Thalib ini dia yang telah merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dirinya, jadi dirawat. Pamannya Rasulullah ini juga ikut merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam binafsihi, dengan dirinya, dirawat dengan dirinya, wa malihi, dan dengan hartanya, wa iyalihi. Ma mana iyal? Wa iyalihi yakni menanggung kebutuhan-kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ashiratuhu, dan menanggung juga kebutuhan-kebutuhan mengenai keluarganya. Wa qasa fi dzalika asyada'id, wa qasha fi dzalika asyada'idul 'azimah wa sabara 'alaiha wa ma'a dzalik
kana musaddiqan lahu madihan lidinihi muhibban liman ittaba'ahu wa mu'adiyan liman adahu lakin lam yadkhul fihi. Jadi di sini disebutkan bahwasannya Abu Talib itu juga membantu atau mempercayai agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau bersyahadat, membenarkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mampu atau membantu dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian madihan lidinihi, dan juga menyanjung agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai orang-orang yang mengikuti agamanya Rasulullah. Kemudian Abu Talib muadian, menentang, dia juga menentang orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini disebutkan lakin lam yadkhul fihi, akan tetapi Abu Talib tidak masuk ke dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan ketika dia sudah mengagumi suatu agama, kemudian membenarkan suatu agama, namun dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Memang apa ruginya memeluk agama Islam? Orang-orang musyrikin nikah, orang Islam juga nikah, betul tidak? Orang-orang musyrikin makan, orang-orang Muslim juga makan. Lalu apa ruginya memeluk agama Islam? Hanya apakah karena gengsi sehingga tidak mau memeluk agama Islam? Walamma mata wa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istighfar lahu anzalallahu alaihi ma kana lin-nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi maksudnya di sini setelah ketika Abu Talib itu hendak meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mentalkin dengan kalimat syahadat, namun Abu Talib tadi telah saya katakan Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Jadi di sini turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabiyil ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Jadi nabi itu tidak bisa memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah kerabatnya nabi. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayalaha min ibratin ma abyanaha. Fayalaha, yalaha ini sighah untuk menunjukkan kalimat takjub. Kalau bahasa kita bisa bermakna wow. Min ibratin ma abyanaha, betapa indahnya pelajaran yang ditunjukkan dari hal ini. Wa min izzati ma ablaghaha, dan bentuk nasihat atas apa yang disampaikan dalam ayat ini. Wa min bayanin ma awdahaha, dan dari penjelasan atas apa yang menjadi gambaran pada ayat tersebut. Lima yadhunnu katsirun mimman yad'i ittiba'al haqqi fi man ahabbul haqqi wa ahlahu wa min ghairi ittiba'il haqqi li ajli ghardun min agradid dunya. Maksudnya di sini adalah ketika banyak orang yang mengakui kebenaran sesuatu atau mengakui kebenaran bagi pengikutnya, dan dia mencintai yang namanya kebenaran tersebut dan juga mencintai pengikutnya, akan tetapi dia tidak bisa mengikuti kebenaran tersebut. Maksudnya di sini pembahasan tentang Abu Talib. Jadi Abu Talib itu mengagumi agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang yang mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak ikut masuk di dalamnya.
li ajli ghardin min agradid dunya. Kenapa? Di sini dijelaskan hanya untuk mencapai tujuannya dari tujuan-tujuannya di dunia. Jadi yang menjadi penghalang yakni hanya tujuannya ketika di dunia, bukan tujuan di akhirat. Ini Abi Thalib. Jangan sampai kita menjadi seperti Abu Thalib. Jadi ketika sudah ada hidayah di depan kita, kita patut bersyukur, bersungguh-sungguh, berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu-ilmu, kemudian dalam menuntut ilmu. Antum datangnya ke sini bukan hanya untuk bersenda gurau, bukan hanya untuk mencari teman, bukan hanya untuk sekedar tidur atau makan, akan tetapi datangnya antum di sini untuk thalabul ilmi. Jangan sampai antum masuk di pondok pesantren ini seperti batu, keluar pun menjadi batu yang tidak ada perubahan sama sekali. Harusnya masuk di sini seperti batu, keluar menjadi emas. Menjadi emas yang sangat berharga, ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa duduknya kita di sini? Seharusnya senantiasa bermuhasabah diri, menjaga asupan makanan atau kehalalan sesuatu yang nempel atau bahkan masuk di dalam tubuh kita. Jangan sampai yang kita makan adalah makanan-makanan yang haram, haknya orang lain kita makan. Misal sebagaimana Umar bin Khattab sangat menjaga atau berhati-hati dalam memperlakukan atau memberi nafkah kepada keluarganya. Umar bin Khattab sebagai apa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berapa? Keberapa? 2 atau 3? Kok ada yang ragu-ragu? 2 atau 3? 2. Tapi yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dikisahkan ketika anaknya Umar bin Khattab memerintahkan para karyawannya atau para prajuritnya untuk membagikan minyak zaitun kepada warganya. Kemudian di sisa-sisa wadah penampungan minyak zaitun, itu kan biasanya minyak kalau ditaruh di suatu penampungan, ketika diambil pasti ada sisa-sisanya di wadahnya, betul tidak? Pasti ada. Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Dia juga sebagai periwayat hadis, tidak? Periwayat hadis, Abdullah bin Umar. Ketika itu mengoleskan sisa-sisa minyak zaitun itu di rambutnya. Ini hanya mengoleskan sisa-sisa minyak yang mana Umar bin Khattab memerintahkan untuk dibagikan kepada rakyatnya. Kemudian Umar bin Khattab menjumpai anaknya. Wahai anakku, kenapa rambutmu bagus sekali? Apa yang telah engkau oleskan kepada rambutmu? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwasannya yang dioleskan adalah minyak zaitun. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dibotak. Abdullah bin Umar dibotak supaya tidak ada syubhat. Ini syubhat ini miliknya kaum muslimin, kok malah dipakai oleh keluarganya Amirul Mukminin tanpa seizin juga. Dibotak Abdullah bin Umar hanya sekedar menghilangkan syubhat. Kemudian juga ketika Abdullah bin Umar ada seekor unta di Madinah. Dulu untanya itu ukurannya semuanya sama. Kemudian Umar bin Khattab suatu ketika keluar menjumpai kawanan unta. Ternyata ada unta yang sangat bagus di dalamnya. Untanya sangat bagus, ukurannya lebih besar dari yang lain. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, siapakah pemilik unta ini? Maksudnya kok beda, bentuknya beda. Kemudian penduduk Madinah mengatakan ini adalah milik Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anakku, kata Umar bin Khattab. Ya, betul, milik Abdullah bin Umar. Panggilkan Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab. Kenapa untamu bisa segemuk ini, bisa sebagus ini, kata Umar bin Khattab.
Apa kata Abdullah bin Umar? Apa kata Abdullah bin Umar? Ternyata untanya Abdullah bin Umar zaman dulu itu ya, zaman dulu yang namanya unta zakat, unta sedekah, kemudian unta tunggangan itu dipisahkan kandangnya supaya tidak tercampur baur. Jadi untanya Abdullah bin Umar ini sering makan di kandang unta zakat, makanya dia menjadi gemuk. Berarti makan dengan harta dari Baitul Mal, padahal ini milik Abdullah bin Umar, anaknya Amirul Mukminin ini, tidak boleh dibiarkan katanya Umar bin Khattab. Kemudian penduduk Madinah ketika melihat unta tersebut itu pasti tahu kalau unta tersebut adalah milik Abdullah bin Umar. Mungkin kalau sekarang ibarat Lamborghini ya, mungkin Lamborghini. Ketika Lamborghini datang, oh ini pasti milik ini. Jadi penduduk Madinah tahu, semuanya tahu kalau itu miliknya Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar tahu ternyata pakannya itu dari kandang unta zakat, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Disembelih, suruh bagikan sama Umar bin Khattab. Sama halnya ketika Umar bin Khattab juga mendapatkan hadiah minyak wangi yang bentuknya itu seperti serbuk, tapi itu masih dalam bentuk seperti batu yang sangat besar. Wanginya sangat wangi, sangat harum. Kemudian Umar bin Khattab hendak membagikan kepada warganya. Mengatakan Umar bin Khattab kepada istrinya, wahai istriku, bagikanlah misk ini kepada warga-warga di sini, kepada warga-wargaku. Kumpulkanlah wanita-wanita atau para pembuat minyak wangi untuk menumbuk batu ini supaya menjadi serbuk, kata Umar bin Khattab. Kemudian apa kata istrinya? Istrinya mampu melakukan sendiri. Biarkan saya saja wahai Amirul Mukminin yang melakukan. Akhirnya ditumbuk sampai menjadi serbuk. Kemudian Umar bin Khattab keluar, mungkin sedang mengurusi masalah kenegaraan. Ketika kembali ke rumahnya, kondisi batu tadi sudah menjadi serbuk dan sudah diwadahin masing-masing untuk dibagikan. Ketika Umar bin Khattab mendekati istrinya, kok wangi baunya? Dari mana ini? Kemudian istrinya mengatakan, ini adalah bekas sisa tumbukan yang menempel di tanganku, sehingga aku oleskan ke cadarku, aku oleskan ke pakaianku, dan aku oleskan ke jilbabku, kata istrinya Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Cuci bajumu sekarang. Dicuci bajunya, cadarnya juga dicuci. Ketika selesai dicuci, diriwayatkan bahwasanya selesai dicuci, wanginya itu masih nempel. Akhirnya diapakan? Dicuci dengan tanah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri yang mencuci, dicuci dengan tanah supaya baunya hilang, karena ini bukan haknya. Itulah kehati-hatian Umar bin Khattab dalam menjaga diri atau keluarganya dari syubhat. Dan ketika antum menjadi seorang bapak kelak, harus menjaga keluargamu dari yang namanya benda-benda syubhat, apalagi haram. Harus tirulah Amirul Mukminin. Tiru Amirul Mukminin. Juga ketika Umar bin Khattab hendak menikahkan anaknya, ini ceritanya sangat masyhur, bahwasanya ketika ada seorang gadis yang diperintahkan oleh neneknya untuk mencampur susu dengan air, yang mana perempuan tersebut gadis tersebut mengatakan, wahai ibuku, bukankah Amirul Mukminin melarang perbuatan ini? Apa yang dikatakan, wahai nenekku, apakah engkau tidak tahu bahwasanya Amirul Mukminin melarang perbuatan ini? Apa yang dikatakan neneknya? Amirul Mukminin tidak mengetahui. Lalu dia mengatakan, gadis tersebut, sungguh Amirul Mukminin tidak melihat, akan tetapi Allah maha melihat. Ternyata ada Amirul Mukminin, ada Umar bin Khattab yang sedang lewat. Terkagum, Umar bin Khattab terkagum, langsung pulang membangunkan anak-anaknya. Langsung ditanya, siapa yang ingin nikah? Bayangin, antum tidur, tiba-tiba dibangunin sama ayah antum, ditanya, kamu mau nikah enggak? Ada enggak bapak yang semacam ini sekarang? Kalau ada, Masya Allah,
bangun-bangun ditawarin nikah. Iya tidak? Bangun-bangun ditawarin nikah. Akhirnya ada yang bersedia. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Abdullah, bukan. Anaknya Umar bin Khattab tuh banyak. Bukan Abdullah. Siapa yang bersedia? Hah? Pernah dengar nama Asim? Asim. Namanya Asim. Kemudian Asim ini punya nama punya anak dengan perempuan yang tadi, gadis yang tadi, namanya Abdul Aziz. Dan Abdul Aziz ini punya anak namanya Umar. Dan Umar bin Abdul Aziz ini dia yang mewarisi sifat Umar bin Khattab. Ibarat seperti kembarannya Umar bin Khattab dalam sifatnya. Masya Allah, mewariskan keluhuran nenek moyangnya, mewariskan kebaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lahir dari rahim yang salihah, perempuan tadi yang tidak mau mencurangi. Maka dari itu perlu kita belajar yang namanya sirah untuk mengambil beberapa faidah yang bisa untuk kita terapkan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang tidak ada yang namanya santri memakan makanan yang syubhat, terlebih memakan jatah temannya. Kalau jatahnya satu, ya sudah ngambilnya satu, itu sudah rezekinya. Jangan ngambil dua, apalagi tiga, terlebih temannya ada yang gak kebagian lalu temannya berdoa gimana? Orang yang terzalimi mustajab doanya. Baik, naktafi wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.